Satu-satunya hero yang benar-benar punya 100% win rate. Dan itu dimenangkan kalau nggak salah chipnya waktu lawan Geek Fam. Yap. Waktu Kenziski benar-benar ditargetkan terus. Oke. Tapi Chusin ini cukup jarang nih kasus yang jarang terlihat first pick ban Chusin. Wow. Berarti ada satu hero kah yang emang dikhususkan untuk EVOS, terutama untuk di mid lane. Karena mereka udah nge-delete langsung untuk Chusin yang biasanya View bahkan yang membawakan Chusinnya. Kali ini tinggal tunggu aja nih di ban ketiganya. Ke arah mana gitu kan, masih kebuka banyak loh. Ginever. Tapi ngobrolin soal draft, kita ngobrolin soal player juga. Welcome back Rins. Karena kita udah ngeliat juga bagaimana Super Toy yang bermain setelah adanya Kuroki. Ternyata dia tampil lebih baik. Kita harus melihat juga bagaimana referensi Rins kali ini. Yang sempat digantikan juga dengan Yeskiel. Oke, dan Arlot yang di ban ketiga. Langsung saja kah? Tuan, apa perintahmu? Bukan Fanny, tapi Harley. Harley, Magician dari Magic Academy. Yang langsung diambil terlebih dahulu sebagai first pick. Metode pick off, ini akan langsung dijalankan dengan cepat. Dan apakah reactionnya adalah tertuju ke arah dari Leomord? Karena Leomord paling sering untuk dijadikan lawan matchup dari Harley. Leomord Orsuyo, Valentina dulu. Oke, santai dulu berarti. Pick atas dan Uranus. Wey, Uranus pick atas bos. Berikan hero kuat untuk Super Dan. Bentar, ini bisa kita hitung flex nggak, Be? Flex bagus. Karena bisa di jungle. Di jungle juga bisa. Dan itu mungkin lagi-lagi job desk-nya akan menelan semua damage dari Harley. Tapi ada fun fact lagi yang pengen aku bawakan untuk kedua tim ini. Kedua EXP laner terutama. Kenapa? Spesifik. Uranus, Luke, Uranus Super Dan. Sama loh 3 kali pick, 0% win rate. 3 kali pick, 3 kali lose. The real Viva Roar. Viva Roar di EXP lane-nya ya. Di EXP lane terutama. Khusus Uranus kawan-kawan. Khusus Uranus teman-teman ya buat EXP laner kita. Oke. Tapi ini Uranus yang ya masih flex balik lagi. Masih flex karena dua pick atas juga kan. Ada referensi juga Super Ken membawakan. Benar. Dan langsung dijawab nih untuk EVOS. Gameplay seperti apa yang mereka pengen bawain. Mid-nya udah kelihatan ada Valentina dari RRQ. Langsung di-respond kan. Kalia dan Cloud. Oke, metode pick off. Buat buying time juga untuk Cloud. Karena kita tahu sendiri ya, Kalia dan Harley ini instant kill banget. Apalagi udah gak ada Marcel. Kemarin kita sempat lihat bagaimana Tsunami Slam itu durasinya di dalam Golden Hour. Ya. Tetap jalan, tapi ya balik lagi setelah itu udah hilang. Dan dengan tidak adanya Marcel, berarti ini menandakan bahwa EVOS akan lebih mudah untuk masuk ketika ingin melakukan metode pick off tersebut. Iya. Dia Marcel emang cancellation ya dia. Ya. Pick ketiga nih. Roamer kah? Atau jungler. Kalau jungle gak flex lagi dong Uranusnya. Harit dulu. Gold lane dulu, oke. Gold lane untuk Super Toy. Bermain melawan Cloud. Ini akan menjadi menarik karena kita tahu sendiri. Dari awal dengan hadirnya Harit yang di buff. Melawan Cloud dengan Emblem Fighters. Ini juga menjadi salah satu sorotan yang sering banget kita lihat. Mungkin match-up-nya 50-50. Ya. Ada kalanya kayak Harit bisa dominate over Cloud. Ada juga momen dimana Cloud-nya lebih mendominasi di laning dibandingkan dengan Harit. Cuma masalahnya sekali di geng Harley tuh Harit susah, Be. Itu dia. Karena dia kan Chrono Dash dia butuh target kan. Dan deadly baru magic. reset dari Chrono Dash-nya. Ya. Masalahnya Harley abis kartu sebentar dia udah pindah lagi. Itu yang menurutku buang spell. Biasanya kan pakai flicker untuk hindarin itu. Apalagi kalau kita ngomongin soal Harley yang sukanya poke damage. Ya dia cuma space escape, poker trick, kabur lagi. Wah. Coba buat nge-trigger efek resonate dari Lightning Truncheon. Iya, itu bakal bahaya banget. Wadaw. Hijau. B2F ini ya. Sudah hadir di sini juga nih. Ada MPL date-nya nggak ini nggak ya? Iya. Oh ada dong. Langsung Tuh, kan? lihat, langsung. di belakang ada Dori juga tuh, Dori. Langsung ya. Ah. Ntar kita kasih love meternya. Iya. Gokil. Oke, Parsa Suyo. Tadi gue sempat mikir kayak jungle yang enak lawan Harley. Salah satunya Suyo. Karena mobilitasnya lebih cepat dari Leomord. Lebih instan juga. Ya probability-nya juga kalau kita ngomongin soal hybrid defense masih ada ya. Ya. Kalau buat tambahan tadi yang soal jungler di Leomord. Di Suyo option memang balik lagi ini pengen menghindari gerakan-gerakan yang sangat-sangat fleksibel dari Suyonya ketika mode assassin. Ketika dia dalam mode Susanoo mungkin ya damage burst-nya yang lebih berasa. Oke, langsung ditutup ya. Gak pakai lama. Lunox band juga. Woi, halo dari halo Kingdom Sidoarjo. Halo Kingdom Sidoarjo. Kalia. Lagi ada Sama kakak siapa? ya. Ada Kak Cindy. Ada Ada Kak BB Snow. ya tadi. Nah, Bibi. Ya. Bibi. Sama Bibi. Kalau ini kayak Bi. Funny Ben. Langsung di band Fanny-nya ya. Tetap respect dengan adanya Super Ken juga, hero powernya juga kan. Ya. Ketika dia pertama kali up di season 11, Super Ken langsung munculin Fanny dan itu sangat-sangat luar biasa, eksplosif. Fanny hybrid dia waktu itu. Fanny hybrid. Kenalannya ya. Ya, ada brute force juga kan. Ya, Bahkan ya. waktu itu kalau nggak salah di season 12,
merupakan Fanny game time terlama waktu BTR melawan Rebellion di Nah, playoff. itu bikinnya Antiquira sama Athena Shield. Antivirus Arena Shield, ya. Tuh beda banget tuh memang. Karena early game-nya udah terlalu fall off banget. Benar. Yep. Gatot Kaca. Tapi kan kalau nggak salah kan minggu kemarin ya, itu kan terjadi perdebatan ya. Apa Dengan tuh? adanya set talent emblem yang digunakan di Uranus. Oh. Uranus Master Assassin. Ya. Menurut Nah, gue Kan tergantung. terjadi perdebatan tuh. Kalau di sini opsionalnya itu masuk Pak Bulung. Karena Di yang sini pertama, masuk ya, Bre? Gatot Kacanya bisa jadi ya satu-satunya tank juga di Oke. depan. Nanti Uranus bakal nge-follow. Dan belum ketahuan juga lawan match-up-nya dari EVOS. Apakah akan ada hero action yang dimana nanti di bawah level 4 dia bisa baku hantam sama Uranus. Sehingga Master Assassin akan sangat masuk di sana. Menurut Karena gua kalau- kemarin kenapa nggak masuk? Karena lawannya Sora. Di bawah level 4, Sora nggak bakal bikin action. menurut gue gimana ya, kalau untuk emblem, kalau memang playstyle mau agresif, emblem apapun jadi works menurut gue. Ya, jadi worse. Ya dia mau adu cicil di awal, dia mau menangin darah di 2 Yep. menit awal. Master Iya. Assassin, iya nggak ada masalah. Dengan game plan-nya masing-masing berarti. Iya, Laku-laku. tergantung. Wah, Dan Wow. Gore! ada gol. Gore to the Gore. view. Ini mau instant kill berarti ya. Tsunami Slam, Deadly Magic, Mystic Gust. Buat makan Uranus kah? Buat makan Uranus bisa, makan Gatot bisa. Kalau misalkan gak sempet untuk EOG, bisa kena instant kill. Tapi lawan Harit susah tahu. Lawan Harit lumayan susah karena Harit gampang banget buat menghindari serangan dari Mystic Gust atau bahkan Mystic Projectile. Iya lompat-lompat terus jadinya kan. Last pick. Last pick akan menjawab juga Uranus yang akan kemana. Cuman setidaknya ini bisa menjadi salah satu men-trigger untuk Purify loh. Ini kan udah pasti lah, kemungkinan besar itu kan Purify yang digunakan. Dan ini juga bisa jadi assassin game. Lancelot, itu dia. Wah, Nah ini baru. assassin lawan assassin. Assassin lawan assassin Harley, Assassin, dan juga ada Lancelot Super Ken. Lancelot punya 2 info loh. Dia punya Tonros dan juga Phantom Execution. Harley akan sedikit susah. Oke. Dan pada akhirnya kita sudah sampai di Derby Klasik ke-39. Buat teman-teman yang ada di FPL Arena, kalau nantinya gue teriak FPL ID season 17 berarti semuanya balas teriak dengan ada We Out This ya. Langsung ya kita mulai. FPL ID season 17. We own this! Yeay. Membuka Derby Classic yang ke-39. Seperti apa pertandingan kali ini? 2-0 kah? 2-1 kah? Hari ini bukan cuma menjadi match antara menang atau kalah. Ini chance untuk playoff. Ya, Mission Impossible yang akan dijalankan oleh keduanya, terutama juga untuk EVOS. Karena jujur mereka juga masih butuh poin untuk mengamankan tempat di podium tengah. Yep. Sama-sama ingin ke playoff tapi dengan berbeda persenan ya. Ya, persenannya emang kalau ngomongin soal EVOS mereka lebih punya banyak possibility. Yep. Oke, sementara sekarang Rins. Galak sekali. Ini salah satu hero favorit Rins juga ya. Yep. Dia sering Valentina. banget pakai Valen soalnya. Ya, bikin big play tentunya masih bisa. Dengan adanya kopian ultimate, masih banyak juga yang bisa di-copy di sini. Ada Mystic Gust, ada Tsunami Slam. Optionnya terbuka. Tapi ganggu projectile itu ganggu banget, Prof. Ya pasti ya. Karena dia bisa di-spam terus untuk efek CC-nya. Yep. Belum lagi kan jaraknya lumayan jauh. Emang lumayan enak. Dan untuk di awal pattern masih aman sih. Dari Albert yang masih farming. Ya ini belum ada agresif-agresif tabrak early nih. Kayak Tenacity ternyata yang dipilih sama Super Dan. Dengan pemilihan Breath Smite juga ya untuk bisa nge-cut lane, untuk bisa menerima semua damage. Harley. Ini juga Rapture ya pilihan awalnya ya. Ingin langsung ngerontokin kayaknya. Siapapun target yang terkena dari Magic di bottom lane. Oke, terlihat kali ini. Ada sebuah gerakan tadi namun masih belum berlanjut. Ya masih terlalu tinggi sih. Mungkin di commit Wah kah? langsung dibalikin dong, oke. Sedikit lagi dan Super dan sepertinya masih bertahan. Dengan ada kombinasi tadi yang dilakukan oleh Luke dan juga Albert. Wah ini gak bakal dikasih farming sih. Ada tabrak terus, hati-hati. Untungnya Luke belum 4 dan Idok udah mulai hadir. Ya, bala bantuan datang ya tentunya. Untuk bisa memberikan vision juga. Dan membantu Super Dan untuk melakukan clear terhadap minion. Karena nanti dia bertanggung jawab untuk bisa set up ke arah turtle. Yap, lumayan ya dibonyokin dikit aja. Bahkan depan-depannya ini nih, yang tadi lu bilang Be. Harley-Harley tipikal poke damage. Iya. Dia Tobi, kartu udah. Yep. Pokoknya nggak mau buru-buru Deadly Magic ya. Sebelum ada target yang mungkin ideal untuk dia targetkan. Dan sekarang Tsunami Slam yang diambil sama Rins. Oke. Sementara sekarang di area mid. Piu harus jago gocek apabila nanti dia akan bergabung ke dalam tim fight ini. Dan coba lihat. Dimakan. Ada sebuah bantingan tadi dilakukan. Dan terpaksa menjadi milik dari Albert Idoknya. Berhasil langsung dimakan begitu saja. Super Dan masih berusaha untuk bisa kabur. Sementara sekarang Albert tadi mengatakan damage-nya. Dan ada sedikit perlawanan dilakukan oleh Super Ken Bulaki. Berhasil mundur dan projectile dilemparkan. Ya, Purple-nya di invade tapi masih aman.
Sementara Retribution Albert. Seperti yang tadi gue bilang, kalau inget Albert tuh inget Retri-nya. Ya, Battle of Retribution ini akan sangat menarik ya. Apalagi melihat tadi adanya Tidal Strike balasan dari Ki. Ketika emang look-nya terkena Tsunami Slam, itu adalah backup yang paling ideal. Karena memang Ki-nya baru dapetin level 4, baru dapetin Tsunami Slam sekarang. Yep, waduh. Challenge prediction. 1, 2, 3, 4. 4 untuk RRQ, 2 untuk EVOS dan Diarmid. Oke, itu dia ada Mystic Gasha. Berhasil, bro. Itu dia, instant combo ya. Pokoknya Ki bisa main sama Albert, Ki bisa main sama View. Jadi nggak perlu untuk bikin gerakan trio mid. Yang penting berdua aja dan ada follow up, pasti bakal langsung instant kill. Rotasi solo juga jadi bisa nanti, apalagi ketika Erlan udah punya item kan. Lumayan enak. Tapi untuk temponya agak sedikit turun sekarang. Gold dipegang EVOS, 1000 gold. Masih contestable kok untuk turtle selanjutnya. Ya, turtle selanjutnya juga kalau kita ngomongin soal bagaimana match up ya untuk mid game. Ada Super Toy dengan Harit. Jadi kalau misalkan dikasih jalan untuk bisa datang ke area turtle, apalagi turtle yang di bagian top lane Lim, ini bakal jadi fight 5v5 yang menarik. Belum ada pertuker ya lane-nya ya? Belum ada pertukaran untuk laning. Karena balik lagi ya, masih di bawah menit yang kelima, masih butuh banget untuk Siege Minion. Yap, sementara sekarang Zaman Force sudah langsung dikeluarkan dan terjadi sepertinya beberapa pertempuran kecil. Dari barusan Synchro Vision sudah terlihat pula. Bonyokin aja ya untuk Super Toy. Masih aman sih sampai saat ini. Dan pergerakan dari Super Ken kayaknya dia nggak buru-buru deh untuk ke arah turtle. Masih bisa ngambil jungle-jungle milik Albert. Ya buat imbangin level juga ya. Karena kehilangan turtle 1 otomatis akan ngebuat adanya gap dari EXP dan juga gold. Sehingga mau nggak mau ya Super Ken akan mencari cara untuk bisa mengambil monster jungle milik EVOS. Oke, Super Dan dia akan set up dulu. Wait. Flicker. Apa yang terjadi? Bantingan dilakukan. Dan berhasil mereka mendapatkan 1 poin kill. Tepat di saat Turtle ada EVOS mengungguli. Wah, ini kontes Namun ini. sekarang ternyata ada kontes yang dilakukan. Kinya masih berusaha untuk bisa kabur. Namun di bagian belakang beberapa player miliki oleh RRQ. Mereka mencoba untuk bisa mengejar. Retrinya. Dan Toynya Super Cat. sedikit lagi. Toynya berhasil dilomat habis. Turtle berhasil diambil oleh RRQ. Itu dia Retribution dari Super Ken ya membalas turtle yang pertama. Tapi counter setup yang nggak kalah bagus. Karena mereka masuk di timing yang tepat. Ya Erlan pun sampai join the fight tadi kan. Dapetin 1 assist juga dan bahkan menumbangkan Super Toy sebagai lawan match up di bagian top lane. Dan yang lebih menariknya lagi Lim, Turtle ketiga juga ada di atas. Memaksa para gold laner untuk hadir dalam team fight. Dan ini akan menandakan siapapun yang menangin Turtle 3, apalagi kalau misalkan pick itemnya itu secepat mungkin mendapatkan item ketiga. Ini snowballingnya nggak bakal bisa terhenti. Oke, ini yang penting dari kedua mid lane udah jadi glowing. Aman. Berarti udah ada anti-Regen. Mereka berdua. Dan ngelihat rotasinya juga, kayaknya jungler-jungler bakal ngambil satu lane, Be. Udah masuk di menit 5 ke atas. Iya, bakal memanfaatkan laning jauh ya. Berarti kita mungkin bisa fokus ke bottom lane. Dan semenit yang kelima, EXP lanernya bisa aja melakukan action terlebih dahulu. Mencari bush-bush penting. Dan Super Dan juga udah mulai menjalankan tugas tersebut. Ya udah ganti ya, dia udah langsung maju. Muter, gak diisi lagi lane-nya. Dan ya ketika Assassin sama Assassin di awal kayaknya bakal adu farming aja ya. Udah farming cepet-cepetan level 15 ya, karena objektif dari jungler sekarang. Dapetin level 15, item secepat mungkin, imbangin. Dan kalau dalam keadaan lose condition, itu dapetin turtle atau lord. Ya, entah itu kontes atau counter setup juga sama aja lah ya. Ini dia dapat objektif. Dan ngelihat dari ekonomi sebenarnya EVOS masih pegang. Cuma under 1000 nih, gak yang tinggi banget kok. Buset, satu bantingan kembali dilakukan. Begitu baik kombinasi. Dari sebuah pergerakan begitu luar biasa dan di atas ada satu outer turret yang dihancurkan oleh RRQ. Ini pertukaran sih, tapi lumayan berarti ya. Banyak source yang kebuang tadi, Flicker udah kebuang. Belum lagi ditambah dengan Tsunami Slam yang gak ada. Turtle selanjutnya mungkin bisa dikontes. Ya tapi Ki balik lagi ya, dengan adanya pull yourself together, dia bertujuan emang pengen nge-spam terus untuk flicker dan juga tsunami slam-nya. Sementara untuk ngomongin setup, lihat EVOS langsung start duluan berempat. Wah, cepet banget. Oke. Dan Super Toy Cat. di atas. Super Ada Cat. satu avatar dan Super Cat. Mendapatkan Karo turtle tersebut dan retribution begitu luar biasa. Erlanja harus menyingkir terlebih dahulu. Tapi sekarang Mystic Gasha coba lihat. Begitu sakit damage dihasilkan oleh Piu. Dan mereka berhasil memukul mundur pemain dari RRQ. Itu dia, Steel Turtle. Kontes yang dilakukan, setup cepat dari EVOS ternyata bisa dipatahkan dengan Retribution-nya Super Ken. Wah ini dia nih, Phantom Execution, Tone Rose, Retribution. Sisi immune, free untuk mendapatkan turtle juga di bagian belakang karena zone out yang dilakukan itu benar-benar saling berbalas. Yep. Ada Super Dan yang berusaha untuk bisa melindungi ke arah satu otak tarangan dari bagian atas. Tapi Banting. bantingan dilakukan. Tapi full of damage sangat-sangat jauh tadi seperti dari Hengki. Hengki bisakah dia selamatkan dari bagian belakang? Ada Lu, Backup. Mystikus. Begitu sakit damage. Yang menjadi backup untuk Ki. Gak ada yang tumbang. Turret pun berhasil diselamatkan. Sekarang masih imbang, cuma untuk goldnya.
ini udah ketarik lagi nih, Be. Udah Iya. turun. Tapi lihat deh, level dari Super Ken ya, pasca dia mendapatkan turtle langsung mendapatkan level 12 pertama. Dan bahkan Albert ketinggalan satu level. Tapi untungnya masih ada Battle Retribution lagi. Untuk bisa mengimbangi bagaimana purple buff. Sehingga Super Ken nggak buru-buru banget lah untuk mendapatkan level 15. Walaupun dia setelah tadi mendapatkan turtle, bonusnya adalah brute force. Semakin susah buat nangkep ke arah Super Ken. Karena ada pengurangan efek CC. Walaupun itu adalah knock up airborne. Ya itu hybrid yang enak juga ya untuk defense-nya. Landing jauh tetap akan dipegang sih. Objektif lagi-lagi dari Lancelot 15 dulu. Secepat-cepatnya. Cepat-cepatnya ya. Sementara untuk Harley ini beda nih. Harus cari kill sebanyak-banyaknya Lin. Bareng sama Ki bisa. Atau solo pun bisa trapping gitu kan. Atau sama view dari tadi kan kita lihat Deadly Magic, Mystic Gust. Wah itu sih true damage. Nambahin luka juga. Wah itu udah pas banget lah. Combo kunci stang tuh untuk view-nya ya. Buset combo kunci. Karena udah pasti terkunci juga kan dengan Deadly Magic. Makanya. Susah banget buat escape. Even itu kayak tadi Super Dan dia bener-bener sampai ke trigger dari concentration. Yep. Projectile berhasil tadi. Top lane dapat dari EVOS. Merupakan sebuah trade yang akhirnya mereka dapatkan lagi dari Skitu Red. Karena tadi ada pemaksaan di bagian top lane tapi digagalkan. Nah sekarang tergantung di bawahnya nih. Mau di-cut kah? Di-cut ternyata. Super Ken. Dia udah show. Tapi nggak bisa langsung gerak juga nih di atasnya. Oh di slow push juga di bottom lane. Tapi atasnya belum ada action juga. Walaupun Ki ready dengan flickernya. Hati-hati. Oke. Oh hati-hati. Super Ken balik arah, bantingan dilakukan. Dan begitu Shang ketahui, Mystic Gush yang dihasilkan oleh Piu, projectile-nya mengganggu Dapat karena bos. beberapa player dan Toy. Toy-nya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sementara sekarang EVOS menguasai dari area Lord tersebut. Makan depan. Itulah yang menjadi kunci. Bahkan Oke. Rins dipukul Dan- mundur. Dan Rins dipukul mundur. Ada satu tsunami slam yang bisa dia gunakan sementara sekarang Albert. Maju lagi tadi. Ken. Ke satu dari Kenja. Hei. Kenja berusaha untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Dan Albert! Albertlah pemilik dari Lord tersebut. Dan Nibot berhasil mendapat lagi ke arah Rins. Sementara Mystic Gas menggusir lagi. Karena Yoji. sebentar ada backupan dari Idok dengan satu apa terlalu Guardian. Sementara sekarang tidak ada tumbang dari pemain-pemain di fase itu. Dia malah mendapatkan langsung arah dari Super Toy. Kembali mendapatkan keuntungan. Dan Super Dan menghilang. Wah Albert. Retribution yang on point. 2 point kill. Yang diamankan juga. Wow. Ini menjadi awal nih dari keunggulan EVOS. Ya semua berawal dari Idok yang tumbang. Walaupun dengan Revitalizer nggak menahan damage dari Deadly Magic dan juga Mystic Gust. Plus 3000 gold. EVOS langsung ambil alih. Semua early game yang tadinya mau coba diambil juga sama Super Ken. Ini Hengki benar-benar penculik handal ini. Itu tadi kan. Targetnya Garagu. bagus. Garagu juga buat flicker. Karena dia pull yourself together. Iya. Jadi efektivitas tiap penggunaan dia untuk ngebanting tsunami-nya itu loh, Prof. Itu dia Tsunami Slam. Makan depan pun nggak ragu karena ada Deadly Magic, ada Mystic Gust. Dapat mengelumudu sakit banget Mystic Gush-nya. Sementara di atas ada satu taran yang udah dicoba tadi namun masih gagal untuk bisa ditumbangkan oleh pemain dari EVOS dan Projectile kembali berulah. Masih nice defense sebetulnya. Trinity udah jadi. Swift Trinity ya. Untuk Erlan, damage dari Erlan juga yang udah pasti sakit banget. Ya, nextnya juga bisa Winter ya karena Yep. lawannya Harit. Sementara Luke sendirian di sisi terluar dari area purple buff itu sendiri yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Araki. Projectile kembali dilemparkan. Ya pokoknya kamera ke key. Ada flicker, ada tsunami slam. Ada semua ya. Dan Tergantung. targetnya ini balik lagi. Targetnya kalaupun Idok emang harus di all in-nya bareng sama View dan Albert. Karena referensinya tadi udah terlihat tuh Deadly Magic semuanya masuk. Mystic Gust juga semuanya masuk. Ini combo dari trio mid-nya berjalan dengan maksimal sekali dengan metode pick off yang tadi kita perbincangkan di awal. Ya, sekeras apapun ya. Keras apapun, even itu Gatot Kaca. Karena ya Gord true damage sih. Masuk glowing dan ice queen. Padahal utility loh build-nya. Ya. Waduh. Dan next mungkin lightning ya, atau bahkan wishing lantern juga nggak ada masalah. Karena yang penting nambahin damage terutama untuk front line. Sementara untuk kaliannya dari Ki, fleeting time. Ya, Semakin sering lagi tuh Tsunami Slam. untuk ultimate yang lebih cepat ya. Ini masalahnya Ice Queen Won juga di dalam tubuhnya Piu gitu loh. Itu Ya. makanya jadi Orang slow mau kabur banget. gimana? Ya super dan sama Idok sih korbannya ya. Pasti banget. Karena Cicil. slow effect-nya lihat tuh. Coba tuh. Lahan banget tuh. Sakit banget ada dari masih poker trick. Sudah dikeluarkan. Tapi sepertinya masih gagal untuk bisa mendapatkan karena satu player dimiliki oleh Arakil. Dan poker trick kembali. Albert cepat banget gerakannya. Pok aja depannya. Masih selamat memang dari Super Dan. Dan masih bisa mundur juga. Belum ada korban mungkin. Teamfight selanjutnya bakal enak banget kalau di Lord ya. Ya buat di Lord ya, apalagi dengan adanya Cloud juga. Untuk EVOS mereka tinggal poke aja Lordnya. Tapi kalau ngomongin RRQ untuk take over Lordnya, mereka punya Lancelot. Jadi balik lagi, fair enough. Dengan 6.000 gold lead, sama-sama masih punya winning condition. Si aman sampai sekarang. Buset. Wait. Conros. Berasa. Hati-hati.
Wah masa iya nih minggu lalu kena Nana, sekarang ada Gord lagi. Waduh, Wah tapi kalau ngomongin Gord Pak Pulung, ini wajar banget karena emang maka depan burst depannya tuh lebih meyakinkan dengan adanya Daily Magic. masih aman ya harusnya memang Suns juga pernah pakai dan Lord langsung Ya. di setup. Yap, dan Lord menjadi milik dari Gratis. Evos dengan Instan. sangat cepat. Instan banget. Instan bos. Lord nggak mau dikontes dengan perbedaan gold yang sangat signifikan. RRQ memilih untuk melakukan defense di area dalamnya. Mungkin balik lagi, untuk EVOS juga mereka akan menunggu Erlan dengan next itemnya, Malefic Gun. Agar lebih meyakinkan untuk makan depannya. Oke, tapi kalau untuk defense hero high ground defense-nya RRQ gak terlalu banyak sebenarnya, gak ada bahkan. Ya berharap ke Harit ya. Harit dan Lancelot yang dapetin momentum. Susah banget sih Harit Susah clear. banget, susah banget Harit clear. Karena dia purify, udah pasti dimakan Albert. Ya belum lagi skill target kan dari Chrono Dash-nya. Dan kalaupun emang Chrono Dash-nya ke area dari Lord, berarti nanti Blazing Duet dari Erlannya free ke dalam sana. Oke, ini ada potensi Luke bakal maju dan buang nyawa. Dapetin turret, Atau King yang tuker aja bisa satu. jadi Ki juga. Karena kalau mereka tabrak, buang source, berarti damage dealer dari EVOS terlalu banyak yang akan free. Idok purple buff. Yap. Dan seperti apa Luke? Oke. Dan Lord akan masuk lewat pintu atas, tapi itu dia Wah, Mystic Gas yang udah langsung dikeluarkan, sakit banget! Bantingan pun sudah terlihat, sementara sekarang coba lihat Luke yang menjadi orang terdepan. Apa taruh bukan dia digunakan untuk bisa balik menuju ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Idok itu sendiri. Wow, masih bisa bertahan seperti dari RRQ. Memukul mundur, tapi super dan hati-hati. Apa yang akan terjadi? Kinya tertinggal, projectile membuat bola kembali. Dikejar. Bill melihat dari kejauhan dan ada dua player dari bos yang menghilang. Oh, masih bisa bertahan berarti. Dari RRQ, wah. Waduh, Mystic Ghost-nya oke. Kembali itu. Oke. Nah, ini dari Once Party, hola. Wow, di depan ya, ramai ya. Rame sekali di depan ya. Oke, enjoy the match kawan-kawan. Welcome to Derby Classic ke-39. Goldnya mulai ditarik sama RRQ. Semenjak tadi adanya metode pick off yang tidak berjalan dari EVOS ya ketika beranjak ke high ground dari mid lane. Dan semua berawal dari Rins yang mengambil Mystic Projectile. Jadi lebih berasa untuk damage-nya. Untuk clear Dan ternyata tuker ke Luke, untuk clear juga. Jadi bonusnya ada. Ketika tadi Ki menggunakan Tsunami Slam-nya, ternyata View belum siap untuk bisa nge-backup dengan adanya Mystic Gas balasan. Jadi ya nggak ada trade sama sekali. Idoknya survive dengan Avatar of Guardian secara defensif ke belakang. Oke, sekarang masih 5 melawan 5 nih dengan 5.000 gold di menit 15. Sebenarnya mereka kerasa ya. Tapi masih contestable kok lagi-lagi hero dari RRQ juga untuk fight masih dapat. Selama Super Can free, dia bisa target Pew dengan sangat-sangat enak nih. Ya, lagi-lagi ya dengan ada puncture. Oke, bantingan dilakukan. Begitu sakit damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari EVOS dan mereka cukup mendapatkan Loh. satu dan Idok. What? Super Can? Instant kill. Insan? Instant kena Mystic Projectile tadi kayaknya. Wow. Oke, dan Dan ini kena efek stun. Ini bahaya sih. Mereka tersisa 3 orang saja. So EVOS gak akan kasih nafas lagi. Yap, Albert akan masuk lewat atas. Pergi ke arah mana, Astaga. coba lihat ada damage dan juga Poker Trigger udah langsung dikeluarkan. Sementara Super Toy ada di bagian bawah. 5 player miliki dan itu dia. Mystic Gas begitu menyakitkan Tsunami Slam. Ini belum cukup sepertinya. EVOS ingin menutup game yang pertama. 3 detik lagi Idok spawn. Dan masih butuh 8 detik untuk Super Can. Wave berjalan dari top ke mid. Projectile-nya coba lihat dan di Magic-nya kembali. Poker Trigger semua dikeluarkan. Dan Web Minion sudah masuk kembali. Waktunya untuk pemain dari EVOS bisa menutup game yang pertama. Karena untuk sekarang apa tahu dia bahkan sekarang ada Blazing Duet udah langsung dikeluarkan pula. Fokus clear. Karena 2 player. Dan Bisakah? sekarang terbuka base utama aja. Dan EVOS. Game yang pertama. 1-0. Terlihat dominasi dari bos semenjak Lord yang pertama. Susah untuk dikendalikan oleh RRQ. 1 poin yang gak terlalu mulus memang, tapi itu nyata untuk EVOS. 7.000 gold difference. Itu jadi gap yang jelas banget bahwa EVOS ingin mendominasi di game ini. Mereka bermain dengan metode pick off. Mereka memastikan bahwa siapapun, even itu Idok, pasti bisa di take down. Combo Tsunami Slam, Deadly Magic, Mystic Gas. Ini trio mid dari EVOS. Potential untuk bisa take down depan ke front line dari RRQ. Even lagi-lagi itu Super Dan atau bahkan Idok. Pertama buat Idok. Karena tadi di last fight-nya dia sempat bikin immortality tapi terlambat. Karena udah sempat bisa kemakan semua damage-nya. Dan dari awal selalu kita lihat combo ini. Tsunami Slam dan juga Mystic Gus. Trionya jalan banget sih. Jalan banget. Dan Selalu CC-nya. ada follow up. Selalu ada follow up. Selalu Iya, ada loh. Mystic Gas-nya itu. Selalu penting ada. ada abang-abangan bawa skateboard. Move-nya tuh akan terlihat bagus kalau ada follow up. Kalau ada follow up.
Makanya, tapi paling bener emang makan idok ya. Karena tadi ada sampelnya sekali B. Ketika yang dibanting super dan idoknya lompat. Langsung beda ya untuk targetnya ya. Iya. Kayak super dan dengan adanya Purify Coba juga. lihat. Dan ini Toy-nya. super toy-nya kena efek stun lagi ya. Gak napas bos. Projectile. Itu Di Purify bener-bener gak bisa menyelamatkan juga kalau misalkan udah kena efek dari true damage-nya. Projectile ganggu banget. Ini akhirnya keganggu. Iya, itu dia spam terus loh. Dia pokoknya Di-spam, dipakai di-spam. terus. Ya kan Spam. kekuatan dari God dengan spamnya ini kan. Iya. Iya. Mana Ice Queen Dia lagi. project Dia Ice Queen, Lightning, abis itu dia bikin Blood Wings. Slow banget For deh. safety.